Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast buku lembaran pelajar dana pribadi tanpa beasiswa tetap bisa. Kali ini balik lagi sama gue Hakiki kayak 2 minggu yang lalu karena sayangnya Betari lagi susah dihubungi karena temennya lagi nikahan dan dia jadi bridesmaids. Jadi kita kali ini yang moderasiin gue Hakiki kayak 2 minggu yang lalu ya. Dan teman kita kali ini adalah Bara. Bara lagi kuliah di Mesir di Al-Azhar. Nama panjangnya siapa ya, Bara ya? Halo, nama panjangnya Hasmarusin Batubara. Biasa dipanggil Bara. Oke. Bara apa kabar nih di Mesir nih? Lagi panas kah? Lagi musim semi, masih mau peralihan. Bulan depan kayaknya udah mau masuk musim panas deh. Tapi ntar bulan puasa musim semi berapa jam tuh? Kita biasa puasa nanti sampai mungkin 14-15. 15 jam ya? 15 jam, iya. Wah, jadi kalau teman-teman di Jakarta atau di Indonesia tuh ya yang lagi pada yang ntar kalau lagi puasa ngeluh gitu, panasan, capek, haus gitu, kalian bayangin puasa di Mesir, men. 14 jam panasnya gila-gilaan di padang gurun. Oke. Bara, Iya. itu biasa kayak Betari ya, bakal ada satu pertanyaan yang pasti ditanyain ya, karena kita punya keterbatasan kemarin bahwa cuma boleh nulis 16 halaman. Ada nggak kira-kira cerita-cerita yang nggak sempat kamu tulisin? Iya. Jadi karena kemarin memang terbatas untuk setiap kontributor buku LPDP, memang banyak sih hal yang belum dituliskan dan diceritakan di dalam buku itu, tapi ada beberapa poin mungkin yang ingin saya tambahkan. Aku nggak usah pakai gue ya bang, nggak terbiasa. Oke, nggak apa-apa. Maafkan saya yang terlalu Jakarta. Oke. Poin pertama mungkin sebenarnya di buku udah diceritakan juga, itu soal lapar sih sebenarnya yang paling sering ya. Jadi bukan gangguan sih, hal yang harus selalu dihadapi. Itu yang pertama. Meskipun di dalam buku sudah diceritakan di awal itu kan, sebelum masuk ke inti cerita, bercerita bahwa di tiang-tiang Al-Azhar sedang senderan lalu menyaksikan orang lalu lalang, itu perut dalam keadaan keroncong dan hanya pegang 1 koin waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kehidupan di Mesir yang agak sedikit kasar dan keras. Lalu kemudian menghadapi masyarakatnya yang terkesan sangat bisa dibilang kurang teratur gitu. Mungkin hal-hal itu. Oke. Ke poin pertama nih, lapar. Kamu pas lagi nulis tuh lagi bulan puasa atau emang lagi kesusahan? Gak ada ransum? Enggak, jadi waktu menulis itu nulisnya malam-malam sih. Nulisnya malam-malam. Cuman setelah pulang dari Masjid Al-Azhar. Kita kan biasa kalau misalnya suntuk di rumah, kita jalan-jalan ke Masjid Al-Azhar. Kebetulan Masjid Al-Azhar dengan apartemen itu berdekatan, paling sekitar 200 meter ya, kurang lebih 150 sampai 200 meter gitu. Jadi waktu menulis itu terbayang ketika waktu duduk di Masjid Al-Azhar, karena selama di Mesir sebenarnya berat badan itu drastis turun. Kira-kira 6 sampai 7 kilo lah. Wih, banyak juga ya. Ya, lumayan. Mungkin buat teman-teman yang lagi berusaha diet nih, pengen turun berat badan, mendingan kuliah ke Mesir aja gitu kali ya. Boleh kuliah di Mesir.
Tapi kamu kelaparan kenapa, Bara? Maksudnya nggak cocok sama makanannya atau karena emang kondisi keuangan itu lagi nggak bagus? Ya termasuk diantaranya karena kondisi keuangan saat itu sedang krisis. Kemudian yang kedua karena kan kita nggak terbiasa makan 3 kali sehari. Sesampainya di sini tuh nggak terbiasa makan 3 kali sehari. 3 kali sehari itu makan udah terlalu banyak. Paling nggak kita makannya sekali sehari lah. Gitu. Dan kalau kita mau konsumsi makanan-makanan Mesir seperti tokmiyah, ada telur, kemudian ada sayur-sayurnya, atau mungkin kita mau beli sandwich, itu harganya terjangkau memang. Tapi ketika kita sudah makan beberapa jam kemudian itu nggak terlalu bertahan lama. Jadi kita dibuat lapar lagi. Yang biasa kita beli sih sebenarnya yang sangat terjangkau sekali itu full. Itu kacang-kacangan, kemudian makannya pakai ish atau roti yang dibuat dari gandum. Itu yang biasa kita sering makan sih sebelum ke kampus biasanya. Terus kalau kushari gitu kan nasi gitu kan ya? Iya, kushari nasi, ada mie, kemudian ada bawang-bawangnya juga. Itu nggak bikin kenyang itu? Bikin kenyang, cuman kurang masuk kalau kushari. Gitu. Oke. Tapi tapi teman-teman kalau misalnya yang sudah lama sih di Mesir, nggak terlalu sulit sih untuk mengkonsumsi makanan-makanan Mesir yang khas dari Mesir gitu. Jadi semacam ya lidahnya udah nggak terlalu terganggu. Cuman memang ada beberapa orang yang nggak selera dengan satu jenis makanan gitu. Oke. Sebelum kayaknya kita bakal diskusi banyak lagi ya tentang kehidupan apalagi tentang kondisi keuangan Mesir, bagi kondisi keuangan kamu ya sebagai yang belajar di Mesir tanpa beasiswa gitu. Cuma tadi poin kedua menarik tuh. Maksudnya poin kedua dan ketiga ya, yang kultur di Mesir itu amat sangat keras. Gitu. Keras itu maksudnya gimana tuh, Barang? Maksudnya mereka keras nggak sopan kah atau keras karena emang hidup itu keras gitu? Jadi mungkin gini, barangkali ada pengaruh dari iklim sih ya, cuaca. Kan Mesir panas, kemudian anginnya juga angin gurun, barangkali itu memberi pengaruh terhadap watak atau sikap masyarakat sekitarnya. Nah, Mesir yang tadi saya sampaikan keras, kemudian kurang bersahabat dan sebagainya, itu sebenarnya lebih kepada lingkungannya. Karena kan kita tahu Kairo khususnya itu termasuk kota yang padat, kemudian sedikit kurang teratur, lalu sampah di mana-mana. Sepertinya memang udah jadi karakteristik dari kota ini gitu. Tapi ya sampai ke sini setelah beberapa tahun, ini mau jalan 6 tahun sih di Mesir. Meskipun kota Mesir itu keras, kota Kairo itu keras, berisik, nggak teratur, tapi tetap nyaman kok, kayak sepatu tua, enak dikenakan gitu. Jadi nanti Bang Hakiki kalau misalnya saya bercerita dengan berputar-putar, kemudian kusut, ngelantur, ya itu pun karakter Kairo sebenarnya. Ya, aku pernah ke Kairo soalnya kan, pas lagi simposium PPI Dunia kan, dan aku shock sih. Apalagi tadi kamu juga sempat mention kan bahwa ketidakteraturan di Kairo itu malah bikin kamu juga saya nggak bikin kamu juga shock dan nggak kamu sempat tuliskan gitu ya. Tapi datang dari Indonesia yang juga nggak teratur gitu ya. Itu gimana? Maksudnya kayak Indonesia juga nggak teratur banget lah. Cuma kalau pas kamu Kairo makin shock kah? Atau betulnya kita sebagai Indonesia sudah terbiasa gitu? Iya, jadi akhir tahun 2013 itu perasaannya aneh. Ketika di airport itu nyaman sih karena lingkungannya juga rapi, teratur, orang juga nggak terlalu padat kan. Tapi setelah keluar dari airport itu perasaannya langsung merasa aneh, terkejut gitu. Wah, ternyata Kairo sebenarnya yang seperti ini nih. Bangunan-bangunannya kusam, kemudian yang anehnya lagi sebenarnya ketika saat itu sudah turun dari bis,
itu langsung ngelihat fenomena saat itu ada mobil nabrak mobil lainnya itu, dan itu di keramaian gitu. Ribut, kemudian orang-orangnya juga suaranya keras-keras, jadi merasa ada wah, kira-kira bertahan nggak dengan situasi yang seperti ini nanti di Kairo gitu. Khawatir dengan sikap mereka yang keras, lalu kemudian ya kalau watak sih sebenarnya kayak gitu ya, tapi kita mungkin nggak terbiasa dengan masalah-masalah yang seperti itu. Ketika ada masalah langsung berbicara dengan nada tinggi atau menyelesaikannya mungkin secara kekeluargaan. Mereka di sini itu langsung spontan, jadi refleksnya cepat. Ada masalah sedikit langsung suara tinggi, kemudian yang lain juga ikut berkerumun gitu. Akhirnya membuat kita nggak nyaman dan merasa down kayaknya di Kairo nanti ini gitu. Gitu. Tapi jadi kamu shocknya juga tuh gara-gara kamu punya ekspektasi yang lumayan tinggi ya tentang Kairo ya gitu. Emang ekspektasi, jadi kayak pas kamu nyampe di airport melihat ya gedungnya kusam semua gitu. Nah, emang ekspektasi kamu kemarin seperti apa sebelum berangkat ke Kairo? Sebenarnya saat itu nggak punya banyak ekspektasi sih, tapi karena dulu itu ibu pernah haji, lalu sepulang haji bercerita, wah Saudi Arabia itu seperti ini, kota Mekah seperti ini, kota Madinah seperti ini gitu. Pokoknya di sana hidupnya teratur, orangnya juga ramah-ramah. Nah, jadi saya menganggap wah jangan-jangan Mesir juga seperti itu gitu. Karena yang dijelaskan ibu tentang Mesir itu sendiri itu nggak banyak, soal lingkungannya nggak diceritain, kemudian masalah pendidikannya juga nggak diceritain. Ibu cuma sampaikan bahwa Mesir itu pernah menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya ingin berpengetahuan luas, ya kamu bara harus keluar dari kampung halaman gitu. Jadi kaki kamu itu harus lelah, kata ibu kayak gitu. Pikiran kamu guncang. Dan menurut ibu sih Mesir salah satu tempat yang harus dijelajahi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ibu bilang gitu aja sih. Jadi ekspektasi tentang bagaimana sih kota itu belum terlalu banyak. Cuma bener juga ya, maksudnya ibu kamu memang bijaksana banget sih, aku nggak perlu mempertanyakan hal itu ya. Tapi bener juga, busuk kayak supaya teman-teman lagi dengerin ini jangan malah jadi discourage, jangan jadi takut bahwa wah gue nggak mau ke Mesir ya. Tapi emang fenomena hidup di Mesir itu juga salah satu hal yang bikin teman-teman mahasiswa Indonesia di Mesir amat sangat tahan banting juga ya gitu. Iya, jadi saya rasa juga kayak gitu Bang, mau nggak mau. Dan sebenarnya kalau secara pribadi ya Bang, karena dari awal saya itu kan sering keluar dari kampung. Bukan sering sih, pertama kali keluar dari kampung, kemudian jarang pulang ke kampung lagi. Saat umur masih 12 tahun, ibu pernah mengirim kayak barang, jadi dikirim ke supir, Pak supir tolong anak saya diantar sampai Medan gitu. Dan saya juga nggak tahu sebenarnya keadaan Medan itu gimana. Yang saya tahu Medan itu kota, kemudian banyak kendaraan, jalannya nggak seperti jalan di kampung, hanya sebatas itu. Dan saya nggak tahu siapa nanti yang akan menjemput di Medan. Jadi dari situ sebenarnya ada banyak pengalaman yang coba saya ambil bahwa akan ada hal-hal baru yang selalu datang ke hidup kita gitu. Tinggal bagaimana cara kita atau bagaimana skill kita dan kemampuan kita mampu menyambut hal baru itu dengan lapang dada, kemudian tetap berpikir jernih. Akhirnya saya nggak terlalu kaget sebenarnya Bang ketika udah sampai di Kairo dengan suasana yang begitu shock ada, tapi nggak terlalu seperti teman-teman yang lain gitu yang merasa trauma untuk keluar dari apartemen karena melihat keadaan di luar itu sedikit keras gitu. Saya jalani aja, nanti juga lama-lama akan berbaur kok dengan lingkungan gitu. Oke, menarik ya. Kalau yang aku rasain malah, jadi selama ini betulnya
ibu tuh kayak dalam tanda kutip ngebuang kamu ke hutan gitu atau ke Medan atau apa namanya, dia ngebuang keluar dari kampung itu betulnya untuk mempersiapkan mental kamu ke Kairo ya. Cuma itu betulnya nggak dipikirkan sebelumnya gitu. Itu keren sih. Cuma kalau kita ngobrolin tentang pengalaman kamu keluar dari kampung di tulisan kamu ya, di tulisan kamu sempat nulis bahwa kamu dulu sempat di pondok, habis itu kamu berjuang ke Unimed gitu. Iya. Nah di Unimed kamu kuliah tentang pendidikan olahraga ya. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Kamu dari anak pondok yang kerjaannya ngaji mungkin, terus tiba-tiba aku pengen masuk universitas yang olahraga gitu. Itu perjuangan pasti susah kan? Ada satu hal sebenarnya yang saya rahasiakan dari catatan atau buku LPDP, Pak. Saya nggak tuliskan. Dulu kenapa bisa masuk ke Unimed? Jadi dulu ketika selesai dari pondok pesantren, saya itu mengambil 2 universitas untuk coba mendaftar. Yang pertama UPI Bandung, kemudian yang kedua Unimed. Ternyata diterima di Unimed karena saat itu saya punya sertifikat banyak di bidang olahraga, apalagi khususnya di pencaksilat. Karena dari dulu udah sering ikut turnamen, kemudian event-event sampai event nasional. Jadi dari dulu memang semenjak di pondok itu udah jadi bagian dari atlet Sumatera Utara. Dan peluang untuk masuk ke Unimed di jurusan olahraga, jadi ada kemudahan gitu, Bang. Oke. Jadi emang kamu atlet ya, jadi kalau misalnya jalan olahraga ya itu emang makanan kamu sehari-hari gitu. Tapi kamu menikmati nggak kuliah di jurusan olahraga itu? Sangat menikmati. Saat itu sangat menikmati karena banyak kegiatan dan aktivitas yang sering saya lakukan dengan teman-teman dan hampir semuanya positif. Kita ikut event ini, kemudian event itu bertambah relasi, kemudian kita juga semakin sehat dan lebih teratur. Paling ketika masuk kampus yang sedikit mengesalkan itu ada tugas-tugas makalah. Tapi mau bagaimanapun itu kan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa. Tugas dari dosen itu sebenarnya karena mungkin terbiasa kita di lapangan, Bang ya. Habis pagi misalnya kita berangkat dari kos-kosan, kita datang ke kampus, kita langsung jogging, lari, lompat jauh, jam 9 kita langsung masuk renang. Nah, ketika satu hari kita masuk tentang pembahasan teori-teori olahraga dan lain-lain, akhirnya ada semacam kemalasan gitulah. Wah, enaknya sebenarnya di luar nih, bukan membahas masalah teori-teori seperti ini gitu. Tapi ya emang itu bagian dari mahasiswa sih, karena kalian kan belajar bukan cuma untuk main di lapangan doang. Iya benar. Tapi kerasa sih kalau kamu benar-benar ini ya menikmati kuliahnya di Unimed itu di Fakultas Olahraga, apalagi emang kamu atlet kan pas zaman di pondok itu. Terus tiba-tiba datang satu titah gitu dari seorang ibunda gitu, kayak ibu pengen kamu ke Al-Azhar gitu. Perasaan kamu gimana tuh? Kagetnya sebenarnya. Jadi waktu itu ibu pulang sampai ke asrama haji, lalu kemudian saya datang ke asrama haji, ibu langsung kasih buah jeruk, kemudian minuman jus kecil kotak, tulisan Arab. Karena ibu cerita waktu ibu di Mekah, ibu itu ketemu sama mahasiswa Timur Tengah, orangnya baik, kemudian akhlaknya juga tinggi, ramah. Kayaknya ibu saat itu langsung berpikir, ibu kepengen sekali ada salah satu dari anak ibu itu yang bisa sekolah ke Timur Tengah agar nanti bisa seperti orang yang ibu temui di Mekah gitu. Dan saya bilang waktu itu ke ibu, nggak mungkin kan Bu, harus Bara yang berangkat ke Timur Tengah karena Bara udah kuliah, ini udah jalan 1 tahun, apakah mungkin kuliah ini harus ditinggalkan kemudian pindah ke sana, kan agak ribet juga nanti prosesnya gitu. Dan sebenarnya yang paling besar yang
menjadi guncangan di pikiran dan perasaan saya itu di dana sih sebenarnya, Bang. Ya, gimana mungkin aku harus berangkat ke Timur Tengah sementara keadaan ekonomi juga menurut saya pribadi hanya cukup untuk kuliah di Indonesia gitu lah, Bang. Iya. Sebelum kita ngomongin dana ya, Lara, itu pasti aku bakal obrolin kan nanti. Aku pengen tahu nih pas datang kabar dari ibu gitu ya kan, pasti kamu aku bisa tahu kamu anak yang soleh banget gitu, bahwa ikut anak yang patuh lah sama orang tua gitu kan, karena aku juga udah ngobrol sama kamu dan ya kamu anak pondok gitu loh. Terus yang pengen aku tanyakan itu pas ibu bilang kayak gitu ya, terus kamu lagi di tengah kuliah, lagi jalan 1 tahun gitu, terus kamu ada perasaan ingin ngeberontak gitu nggak? Terus kayak tadi gue bilang kan, kenapa harus bara gitu, kenapa nggak abang aja atau adik kamu atau sepupu kamu misalnya, kamu punya perasaan pengen ngeberontak kayak gitu kah? Perasaan ingin ada sih, Bang, ingin, tapi perasaan ingin memberontak ada, tapi lagi-lagi saya selalu ingat ibu selalu berpesan dulu ketika kecil, karena kehidupan masa kecil itu semacam terpatri terus di pikiran dan kenangan saya gitu loh, Bang. Karena kehidupan di kampung kan intens sekali dengan keluarga dan ibu terutama, itu yang menghidupi kakak-kakak, kemudian abang-abang sampai selesai S2 dan sampai kerja itu juga ibu semua. Dan ketika kecil ibu pernah kasih pesan waktu itu, kalau nggak keliru nih, waktu itu sedang main lumpur, hujan-hujanan, terus ibu nyuruh untuk ngelakuin sesuatu, ngambil sayur atau apa gitu. Nah saat itu saya menolak, enggak Bu, masih main-main gitu. Terus dipukul pakai kayu, saat itu kayu bakar. Nangis, ibu bilang, kamu mau ngapain main-main terus? Ya ini Bu, ada yang banjir, parit rumahnya harus diperbaikin gitu kan. Terus ibu bilang, 1000 kebaikan yang dilakukan seseorang akan kalah dengan satu kebaikan yang berbakti kepada orang tua, kata ibu seperti itu. Wah, itu ingat sekali sampai sekarang, Bang. Jadi seiring tumbuh semakin dewasa, saya selalu pegang perkataan ibu itu dan saya jadikan prinsip bahwa saya melakukan ribuan kebaikan pun akan tetap kalah dengan satu kebaikan, yaitu berbakti kepada ibu atau kepada orang tua. Itu yang saya jadikan pegangan, sehingga kecil kemungkinan ruang di hati saya untuk memberontak semua yang diinginkan oleh ibu. Wah, Bara. Wah, ibu pasti bangga banget sih punya anak kayak kamu. Wow. Oke. Sebelum gue nangis sendirian ya, mendingan kita lanjut ngobrol. Ya, tentang dana tadi, Bara. Kamu juga sempat nulis di tulisan kamu, tiba-tiba ada dana nih. Sebenarnya bukan tiba-tiba ada dana, tapi kayak untuk kuliah di Kairo atau di Al-Azhar, kamu butuh uang 13 juta. Nah, tapi kamu nggak sempat ngejelasin 13 juta itu untuk apa aja sih? Ketika berangkat waktu itu, kita memang diminta oleh mediator yang memberangkatkan, Bang, ya, yang memberangkatkan. Karena saat itu kan saya nggak melalui seleksi dari Kementerian Agama di Indonesia. Saat itu Mesir masih dalam keadaan belum stabil, lalu Kemenak tidak memberikan kesempatan tahun itu untuk mahasiswa berangkat ke Mesir terutama. Tapi nggak tahu kenapa saat itu ada broker yang ingin memberangkatkan mahasiswa ke Mesir, dan saya dikonfirmasi oleh teman, kamu mau berangkat ke Mesir nggak? Saya nggak dikasih oleh orang tua, kalau mau pakai kursi saya, tapi masalahnya adalah di uang, kamu harus sediakan uang sebesar 13 juta seperti itu. Dan uang 13 juta itu langsung terbayang-bayang terus, ini dapatnya dari mana gitu, mau jual apa ya kira-kira untuk dapatin uang 13 juta itu.
Cuman saya langsung coba kasih informasi ke ibu, saya telepon, dan saat itu masih takut-takut sih untuk nelponnya. Ketika diangkat, diam sebentar, baru ngomong, "Bu, ini ada informasi dari teman, saya jelaskan begini. Ibu justru senang karena waktu ibu pulang dari asrama haji dengan info yang saya dapatkan itu jaraknya berdekatan. Nggak tahu apakah karena memang terkabulnya doa ibu atau memang momennya seperti itu. Tuh, akhirnya ibu bilang, udah nggak usah pikirkan berapa yang harus disiapkan, kata ibu kayak gitu. Cuman saat itu saya lagi-lagi nanya, Bu, uangnya dapat dari mana? Sementara ibu baru pulang haji, kebutuhannya masih banyak, uang sekolah kakak-kakak dan adik-adik semuanya juga harus dipenuhi gitu. Ibu bilang, udah, kalau soal dana nggak usah dipikirkan, kata ibu. Yang penting kamu mau mengikuti apa yang ibu minta, ibu akan usahakan. Nggak usah dipikirkan, ini urusan ibu, kata ibu seperti itu. Dan sampai akhirnya uang itu ada, ibu langsung transfer 13 juta ke rekening mediatornya. Ibu nggak pernah nanya, ini uang untuk apa gitu. Yang penting uang 13 juta itu mengantarkan Bara sampai ke Kairo, ibu udah bersyukur, ibu akan cari gitu. Dan uang 13 juta itu sebenarnya termasuk untuk ongkos berangkat dari Jakarta ke Kairo untuk pemberkasan, terjemah berkas dan lain-lain. Kemudian untuk uang akomodasi 1 bulan pertama selama di Kairo, dan juga untuk visa dan keperluan lain-lainnya. Pesawat belum termasuk ya? Pesawat termasuk saat itu, termasuk. Jadi yang aku ngeri ya dari cerita kamu gitu. Jadi emang ada agen yang ngirim teman-teman untuk ke kuliah di Al Azhar gitu. Emang apakah harus pakai agen gitu, ataukah yang tadi kamu sempat juga mention ada juga yang seleksi di Kemenak itu untuk beasiswa kah? Atau gimana sih caranya teman-teman biasanya ke Al Azhar gitu? Untuk sekarang ada 2 jalur setelah hasil lokakarya yang diadakan di Jakarta. Terakhir beberapa bulan yang lalu itu memberi keputusan bahwa ada 2 jalur yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa yang ingin kuliah di Timur Tengah. Di antaranya yang pertama harus melakukan seleksi yang diadakan oleh Kemenak. Lalu kemudian sebelumnya harus ikut masuk ke asrama yang ada di Jakarta untuk melakukan pelatihan sebelum diadakannya seleksi dari Kemenak. Lalu yang kedua, mengikuti seleksi yang diadakan oleh Kemenak, lalu kemudian berangkat dengan agen yang menyediakan jasa mereka untuk memberangkatkan mahasiswa ke Timur Tengah. Jadi yang pertama diakomodir oleh alumni Al Azhar sendiri, pihak IAI. Kemudian yang kedua, beberapa agen yang ingin memberangkatkan mahasiswa baru, yang mana pelatihan bahasa, kemudian tetek bengek dan lain-lainnya itu nanti akan diadakan di Kairo sendiri. Jadi nanti akan ada perbedaan ketika seorang mahasiswa misalnya mengambil jalur yang pertama, yang asrama di Indonesia. Nah, ketika sampai di Kairo, dia nanti akan langsung terdaftar di Al Azhar. Tapi bagi yang kedua, dia harus melewati fase atau belajar bahasa, lalu kemudian sertifikat bahasanya nanti akan dikirim dan namanya baru akan terdaftar di Universitas Al Azhar. Dan yang pertama itu yang di Kemenak itu mereka dapat beasiswa kah? Beasiswa sebenarnya yang ada hanya ada yang dari Kemenak, tapi hanya beberapa, kayaknya 10 orang gitu. Nilai yang paling tinggi 10 nama pertama kalau nggak salah. Kemudian ada dari Gontor, karena pihak Gontor melakukan komunikasi baik dengan pihak Al Azhar, jadi mereka mendapatkan beberapa mahasiswa yang dibeasiswakan. Oke, menarik. Nah, terus
apa teman-teman banyak juga tuh ya, berarti atau enggak, bukan ya, pertanyaan aku balik deh, berarti banyakkah teman-teman yang masih di Kairo yang beasiswa, banyakan yang beasiswa atau yang nggak beasiswa? Kalau beasiswa dari pemerintah kita itu sedikit sekali. Sedikit sekali, tapi beasiswa yang didapatkan di Al-Azhar sendiri itu cukup banyak. Dari data terakhir yang saya lihat untuk mahasiswa asing secara keseluruhan ada sekitar 40.000 beasiswa yang diberikan oleh Al-Azhar kepada mahasiswa asing tersebut. Oh, jadi kalian berangkat dulu, masuk Al-Azhar dulu, baru ngejar beasiswa di sana ya? Iya, benar. Nah, beasiswa yang dari Al-Azhar itu mencakup apa aja tuh? Ada beberapa jenis beasiswanya juga, Bang. Jadi ada beasiswa yang diberikan oleh Bait Zakat dari Kuwait. Jadi bagi teman-teman yang nilainya baik setelah ujian itu bisa mendaftarkan dirinya untuk ikut seleksi beasiswa. Lalu kemudian ada yang difasilitasi oleh Al-Azhar sendiri, yaitu tinggal di asrama. Lalu kemudian akomodasi, makan, dan lain-lain itu ditanggung oleh Al-Azhar. Dan ketika ingin pulang ke Indonesia itu tiket disediakan oleh Al-Azhar. Jadi kalau yang pertama Bait Zakat yang dari Kuwait itu diberikan berupa uang tunai. Sementara Al-Azhar memberikan fasilitas, akomodasi, dan seingat saya juga diberikan dana sih atau uang sekitar berapa ratus pon gitu setiap bulannya. Oke. Kalau gitu kita balik ke poin yang selanjutnya ya. Oke. Bara, tadi kamu bilang bahwa banyak kan selalu pakai agen gitu. Berarti ke Al-Azhar itu nggak bisa langsung daftar sendiri gitu ya? Beberapa tahun belakangan ini itu memang nggak bisa, Bang. Jadi wajib harus melalui persetujuan dari Kemenak. Kalau misalnya kita datang dari Indonesia dengan membawa berkas langsung ke Al-Azhar, Al-Azhar tidak akan menerima. Oke. Menarik. Beda juga sama yang di sini ya. Iya. Oke. Aku pengen ngobrolin tentang kuliah kamu di Mesir nih. Gitu. Oke. Kan kamu kemarin sempat di pondok gitu kan. Terus sekarang kamu di Mesir gitu. Dua-duanya belajar tentang agama gitu. Atau mungkin kamu sekarang jurusannya apa di Al-Azhar? Bahasa Arab dan Sastra. Oh, ya, bahasa Arab dan Sastra gitu. Nah, tapi dari segi belajarnya gitu, kamu sempat ngerasain shocknya kah? Hampir setiap belajar shock. Jadi pelajaran yang sudah dipelajari dulu di pondok itu sangat jauh berbeda dengan pelajaran yang saya temui saat ini di Al-Azhar sendiri. Mungkin beberapa teman yang datang dari pondok salaf atau pondok-pondok seperti Tebu Ireng dan lain-lain itu dalam penguasaan dan pemahaman terhadap bahasa Arabnya cukup kuat. Tapi karena saya dulunya lulus atau alumni dari pondok modern, jadi sedikit kacau bahasa Arabnya, Bang. Paling kita hanya tahu bagaimana komunikasi, dan itu sangat sempit sekali. Kita hanya tahu bagaimana menanyakan kabar, lalu kemudian berapa umurmu, kemudian berapa harga ini gitu. Nah, hanya terbatas pada itu. Sementara kelebihan yang ada pada teman-teman yang lulusan dari Tebu Ireng misalnya, itu mereka punya pemahaman yang cukup kuat terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab itu, sehingga ketika di kampus mereka cukup terbantu untuk memahami semua teks-teks yang ada di diktat. Soalnya tadi aku pengen aku nanyain tentang bahasa itu ya. Aku kan pernah baca buku Negeri 5 Menara kan ya. Dan di situ ditulis bahwa teman-teman di pondok tuh hampir tiap hari ngomong bahasa Arab gitu. Jadi aku kira kamu pas nyampe di Mesir gaya bicaranya atau cara belajarnya juga hampir sama seperti Al-Azhar. Ternyata enggak ya? Iya. Justru saat itu kita berbicara dengan bahasa yang kita gunakan di pondok,
orang sini malah tertawa, Bang. Mereka menertawakan gitu, karena kan kebanyakan kalau kita di luar kampus kita menggunakan bahasa Arab Mesir yang tradisional, yang pasaran. Ketika bertanya bagaimana kabarmu, berbeda dengan bahasa yang kita gunakan di pondok dulu. Itu kamu jadi harus belajar bahasa baru lagi ya? Iya, jadi belajar bahasa baru untuk komunikasi dengan lingkungan dan masyarakatnya. Kemudian di kampus sendiri melanjutkan apa yang sudah dipelajari dari pondok dulu. Oh gitu. Jadi mungkin kebayangnya adalah saya teman-teman pondok yang udah bisa fasih bahasa Arab datang ke Mesir terus ngobrol sama yang tukang jual kacang gitu misalnya, itu sama kayak misalnya tiba-tiba ada orang datang mau beli roti terus ngomong pakai saya mau beli warteg gitu ya di Jakarta gitu, tapi ngomongnya pakai bahasa Melayu yang amat sangat puitis gitu kali ya. Iya, benar. Oke, kebayang sih lucunya bakal kayak gimana dan ketawain juga ya. Jadi gimana kita kagetnya melihat bahasa mereka, mereka juga ternyata kaget ketika kita menggunakan bahasa mereka. Cuma ada kesan tersendiri nggak dari orang-orang teman-teman Mesir gitu, dari orang Kaironya terhadap teman-teman Indonesia gitu, terhadap terhadap pelajar-pelajar Indonesia yang di Kairo gitu. Apakah itu menjadi sebuah stigma tersendiri gitu? Ya, secara umum sebenarnya masyarakat Mesir sendiri itu mencoba memahami, karena wafidin atau mahasiswa asing yang datang ke Mesir itu menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa mereka sendiri kan. Lalu satu hal sebenarnya yang membuat beberapa teman kita itu sungkan untuk berbicara lepas itu ketika kita menggunakan bahasa tradisionalnya dan sedikit kaku di lidah, itu kita sering diledekin sama orang Mesir. Karena orang Mesir selain keras tadi, wataknya juga suka iseng. Diledekinnya gimana tuh? Diledekin kayak semisal kita nanya kabar, harusnya kan mereka bilang izayak gitu, apa kabar, izayak. Nah, kalau kita di pondok atau di fusha, di bahasa Arab yang umumnya, itu kita menggunakan kaifa haluk. Nah, ketika kita tanya kaifa haluk, nah nanti biasanya mereka alhamdulillah, setelah dijawab ya aku juga baik, nanti diledekin sama kawan-kawan yang lain tuh. Atau mungkin kita nanya ke satu orang yang ditanya itu nanti akan nanya ke kawan sampingnya kaifa haluk gitu. Jadi kayak diledekin gitu. Oh gitu, lucu juga ya. Terus tapi kalau di kampus di Al-Azhar pakai bahasa Arab yang kayak gimana? Di kampus ada dua macam, Bang. Kalau saya karena fakultas bahasa Arab dan sastra, sering sih dosen-dosennya itu menggunakan bahasa Arab yang umum, bahasa Arab yang ada di buku-buku yang kita pelajari. Meskipun ketika menjelaskan nggak jarang juga sih mereka kelepasan pakai bahasa yang tradisional. Oke, lucu juga ya. Maksudnya kalau di kampus pun mereka juga suka keceplosan bahasa Arab Mesir gitu ya. Iya benar. Dosen-dosennya. Tuh, tapi aku bisa kebayang sih lumayan susah bahwa kayak harus gonta-ganti dua bahasa ini di kampus gitu secara langsung. Nah, kita lepas dari bahasa nih. Oke. Bara. Aku pernah ke Mesir kan saya lagi, dan aku amat sangat terinspirasi sama teman-teman mahasiswa gitu. Aku terinspirasi banget dengan bagaimana mereka kerja kerasnya dan bagaimana mereka amat sangat kreatif untuk mencari uang tambahan gitu. Sumpah itu keren banget. Ada yang jadi supir, ada yang jadi travel agent tiba-tiba, atau ada yang jadi tukang jual rokok atau apalah. Aku udah nggak paham lah. Dan aku dengan cerita mereka itu amat sangat terinspirasi banget gitu ya. Nah, kamu tolong cerita lebih dong tentang gimana cara teman-teman mahasiswa benar-benar menghidupi dirinya di sana. Terus gimana? Yang aku amat sangat salut juga adalah mereka kerja sambilan, mereka kerjanya ngampus, ibadah,
terus PPI-nya gila coy, itu profesional abis. Nah, kalian ngebagi waktu tuh kayak gimana? Dan PPI itu nggak cuma PPI organisasi doang, tapi teman-teman mahasiswa juga punya kayak apa ya, kayak lebih lagi kayak kajian-kajian tersendiri gitu dari masing-masing daerah di Indonesia kan. Nah, itu kalian gimana sih? Cara ngerjainnya tuh gimana? Sekarang aku bisa kebayang aku bakal kehilangan 9 kilogram berat badan gue tiap hari kayak gitu. Oke. Karena kita di sini menganut SGS, Student Government System. Jadi ada semacam sebenarnya Bang kayak miniaturnya Indonesia. Kita ciptakan itu kayak miniatur Indonesia. Kalau dalam induk organisasi itu nanti akan punya badan otonom, di mana badan otonomnya itu jadi seperti gubernur-gubernur di setiap daerah. Misalnya Sumatera Utara punya gubernur, Sumatera Barat punya gubernur, Jawa Barat, Jawa Timur dan lain-lain itu punya gubernurnya masing-masing. Nah, di mana nanti setiap gubernur diwajibkan untuk mengakomodir setiap anggotanya untuk melakukan misalnya satu kegiatan, sehingga PPMI sendiri sebagai organisasi induk itu mereka tidak terlalu kelelahan untuk menarik orang-orang agar ikut dalam satu acara yang diagendakan oleh PPMI sendiri kan. Kemudian di lain sisi soal kehidupan, cari nafkah dan lain-lain, memang saya juga melihat Bang, teman-teman mahasiswa itu tingkat kreativitasnya tinggi sekali. Ada yang bahkan kelihatan santai gitu di depan komputer, tapi ternyata nyari duit. Dia mungkin bikin desain atau lagi sibuk bikin pamflet dan lain-lain. Itu kita ngelihatnya kerjaannya duduk-duduk terus, kemudian paling ya ke kamar mandi, tidur, makan dan lain-lain. Tapi itu salah satu skill yang dia gunakan agar tetap bisa bertahan hidup di sini. Ada juga yang di lapangan, mungkin ada yang supir, ada yang kebanyakan sih saat ini di restoran, dan ada juga yang coba buka travel. Kalau saya dulu pernah coba, tapi itu ilegal sih. Tapi karena saat itu kebutuhannya juga harus dipenuhi, jadi mau nggak mau coba kerja meskipun ilegal. Jadi waktu itu saya pernah jalanin kerjasama dengan bos saat itu penukaran uang. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menukar uang dolar ke pound Egypt, itu bisa melalui saya misalnya, atau melakukan pengiriman uang Jakarta Indonesia Mesir atau Mesir Indonesia. Pernah juga dulu waktu masa-masa senggangnya pernah bawa turis dari Indonesia atau dari Malaysia untuk jalan-jalan di Mesir, jadi kayak nge-guide-in gitu Bang. Ya ngambil cari nafkahnya melalui jalan-jalan seperti itu. Terus kamu sekarang ngapa nih kerja sambilannya nih? Sementara ini untuk kerja yang aktif nggak ada Bang. Tapi karena saya juga berpikir nggak mungkin saya akan bisa hidup tanpa harus ada masukan tetap gitu. Ini dulu ketika pernah kerja, uangnya ditabung untuk mensiasati bagaimana caranya supaya nggak terlalu lelah kerja di sini. Kemudian ketika gaji sudah di tangan, beberapa bulan atau setengah bulan habis, mending ditabung, diinvest ke orang lain gitu. Kayaknya lebih mudah. Memang semakin banyak masalah itu semakin banyak kita berpikir Bang. Ya, keren sih. Aku salut banget sama teman-teman mahasiswa gimana mereka kerja kerasnya. Beneran, itu hal yang paling aku dapat dari simposium di Mesir kemarin. Tapi sampai sekarang gini loh, sampai buku LPDP kemarin kan aku sempat beli beberapa puluh dari Kresna, minta tolong untuk beliin ke Gramet, kemudian minta kirimin ke Kairo. Ya aku beli di Jakarta pakai uangku sendiri, kemudian di sini nanti aku kirimin ke orang-orang yang udah beli bukunya gitu. Jadi kamu nge-resell di buku LPDP? Iya.
Itu salah satu pendapatan juga tuh. Iya. Wah, pinter-pinter tuh kan. Kayak ini kreatif banget. Ya. Oke. Terus satu hal juga yang sempat aku dapetin ya Mas kemarin. Yang paling berkesan buat aku di Mesir itu kemarin sempat masuk ke Al-Azhar, ke kampusnya, sempat masuk juga dan ke Masjid Al-Azharnya gitu ya. Itu banyak banget, kayaknya tiap jam tuh ada kajian-kajian berbeda di dalam masjidnya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman bayangin Masjid Al-Azhar itu nggak cuma satu masjid gede, tapi juga banyak banget kelas-kelas di pinggir-pinggirnya gitu, mengitari pelataran gedenya itu ya. Dan itu isinya kajian semua kan, dan tiap hari itu selalu ada khotbah, ada terkait kajian gitu. Dan kamu suka bingung nggak dengan gue masuk kampus atau gue ke masjid aja ya, atau gue belajar sendiri aja ya gitu. Atau tadi kamu cerita bahkan Gus Dur dulu di Al-Azhar malah lebih sering ngafir daripada ngampus gitu, karena dia lebih banyak belajar dari diskusi dengan orang-orang di sekitar dia gitu. Nah, kalau kamu tipe yang kayak gimana tuh? Bingung juga nentuin tipe yang mana sebenarnya. Jadi memang kalau ke kampus jarang bang ke kampus, karena materi-materi di kampus untuk tahun ini sih, karena saya kan ada ketinggalan sekitar 4 materi. Sementara di kampus terkadang materi yang dipelajari adalah materi yang nanti saya tidak ujiankan. Nah, dalam keadaan seperti itu, mending saya nanti mengisi waktu dengan mengikuti kajian-kajian atau majelis-majelis yang diadakan di masjid-masjid atau mungkin di majelis tempat lain. Karena memang di Mesir salah satu kekayaannya adalah ruak-ruak, atau kalau Bang Haki kita dibilang ada semacam kelas-kelas, kita di sini namanya itu ruak. Itu ruangan khusus untuk setiap pelajar, di mana setiap ruaknya nanti akan diisi oleh ulama-ulama yang mengajarkan disiplin-disiplin ilmu yang berbeda. Ada yang mungkin yang di ruak Syami misalnya, atau ruaknya Syam, ruangan khusus untuk orang Syam, meskipun sekarang digabung. Dulu itu ada dikhususkan, ada untuk yang Jawi, orang-orang Nusantara, ada yang untuk At-Turk, orang-orang Turki, ada untuk yang Syam, kemudian ada yang untuk orang-orang Mesir tapi yang datang dari daerah-daerah gitu. Nah, sekarang ini digabung yang berbeda materi-materi yang diajarkan. Nah, tinggal kita mau memilih materi yang kita sukai. Kalau kita sukanya misalnya bidang tasawuf, silakan masuk yang kajiannya saat itu tasawuf. Kalau misalnya ingin belajar tentang kaidah-kaidah bahasa, kita masuk ke ruangan yang belajar tentang kaidah bahasa. Begitu juga dengan filsafat, hadis, tafsir dan lain-lain. Jadi kekayaannya ngelihatnya di situ, Bang. Karena perbedaannya juga nanti dengan universitas atau kampus. Itu di kampus kita nanti setelah selesai kita akan diberikan ijazah. Jadi kita hanya diminta untuk kamu harus lalui tahapan-tahapan ini. 4 tahun kamu selesai tanpa ada kekurangan, berarti nanti kamu akan dapat ijazah dari Al-Azhar. Sementara yang ditekankan di masjidnya itu adalah sanad atau riwayat yang bersambung, disampaikan oleh guru, di mana guru juga pernah mengambil riwayat tersebut dari guru-gurunya, guru-guru dari guru-gurunya lagi, terus nanti sampai kepada sahabat dan Rasul. Jadi yang ditekankan di situ adalah kemurniannya sebenarnya, keotentikan dari ilmu yang sedang dipelajari. Itu yang di masjid. Kelebihannya di situ, Bang. Kita menyebutnya kalau di sini yang di masjid itu jami', yang kampus itu jami'ah. Itu apa tuh bedanya? Yang jami itu yang di masjid, yang jami'ah itu yang universitas, yang di kampus. Itu arti katanya apa tuh, jami' sama jami'ah? Jami itu sebenarnya masjid, Bang. Masjid atau madrasah. Kemudian jami'ah itu universitas. Oh, oke. Oke. Paham. Dan itu yang aku juga ngerasa sih setelah aku datang dari Eropa kan ya, dari Jerman gitu. Dan ya karena aku pribadi juga amat sangat tertarik dengan teologi ya. Terus aku datang kemarin ke kampus, lihat kampusnya Al-Azhar, lihat Masjid Al-Azhar gitu. Dan aku melihat bagaimana society-nya gitu, dan negara dan juga sang masjid itu sendiri juga amat sangat berusaha mendukung dan melengkapi teman-teman yang kuliah di kampus gitu. Jadi yang tadi kamu bilang kan, ada yang emang formal gitu di kampus dapat ijazah, ada juga yang emang riwayat gitu ya. Dan itu ada satu paket yang amat sangat komplit kalau misalnya kamu kuliah di Al-Azhar.
Iya benar. Wah, oke, keren sih. Pertanyaan terakhir nih Bara nih, kayaknya kita udah lama juga ngobrol nih ya dari tadi. Oke. Kamu lagi berusaha kamu lagi berjuang untuk menyelesaikan kuliah kamu kan, gitu. Iya. Untuk beberapa tahun ke depan lah, 2 tahun ke depan mungkin. 2 tahun insya Allah. 2 tahun, oke. Semoga bener 2 tahun ya, nggak lebih lagi ya. Nah, Amin. Ya. Mohon doanya untuk Bang Hakiki dan teman-teman yang sedang mendengar ini. Iya. Setelah itu ngapain, Bara? Kamu apa passion kamu selanjutnya, atau maksudnya kayak kamu setelah apa kamu pelajari, ada yang kamu ingin kamu lanjut pelajari kah, atau kamu pengen pulang ke pondok misalnya, atau kamu pengen jadi guru, atau apa, Bara? Ya, yang pertama saya sudah coba tulis beberapa hal yang ingin saya capai di kedepan hari. Di antaranya saya ingin melanjutkan kuliah meskipun nanti sudah selesai dari Al-Azhar, dan keinginannya untuk saat ini yang ada di catatan saya itu masih di Paris, Universitas Sorbonne. Itu harapan pertama. Dan yang kedua, karena basicnya di sastra, jadi kepengen untuk mendalami sastra. Karena mikir-mikir juga sih kalau misalnya nanti mau lanjut S2 di sini cukup berat dan itu cukup lama, 4,5 tahun sampai 5 tahun untuk menyelesaikan S2, dan menurut saya itu waktu yang cukup lama, meskipun secara keilmuan pasti akan sangat mantap ketika mampu menyelesaikan S2 sastra di Al-Azhar. Selebihnya saya karena cinta sama buku ya Bang, cinta sama buku, nggak terlalu sebenarnya memikirkan apa sih profesi ke depan, apakah nanti akan jadi guru, apakah nanti akan jadi dosen, apakah nanti mencoba untuk masuk ke dunia politik dan lain-lain. Saya nggak terlalu berpikir tentang itu. Yang pasti cita-cita terbesar saya sebenarnya ingin membuat sebuah perpustakaan besar, di mana perpustakaan itu mungkin berisi banyak sekali buku, kemudian siapapun bisa masuk ke dalamnya. Itu kalau untuk profesi atau pekerjaan mungkin saya lebih tertarik dengan dunia bisnis, sehingga saya belajar sih dari guru-guru yang di sini. Kebanyakan dari guru-guru yang di sini itu untuk gaji mereka nggak pernah ambil, karena mereka sudah mapan lebih dulu sebelum mereka jadi guru. Nggak ada ketergantungan lagi untuk digaji ketika mereka mengajar. Nah, saya mencoba untuk mengikuti jejak mereka. Saya coba untuk selesai dulu dengan diri saya sendiri, baru kemudian nanti khidmat ke khalayak umum. Itu yang dilakukan oleh guru-guru di sini sih. Oke, Bara, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih udah menceritakan banyak sekali tentang pengalaman kamu. Dan ya semoga untuk teman-teman yang lagi dengerin ini, yang lagi pengen berangkat ke Kairo, mereka lagi jadi tambah terinspirasi ya, tambah termotivasi gitu. Maksudnya gila, gue aja ya gitu yang nggak pengen ke sana ya termotivasi ya kalau ngeliat teman-teman mahasiswa. Pasti teman-teman yang lain begitu nyampe sana bakal tambah terbakar semangatnya. Oke, Bara. Oke Bang, ini mungkin bagi teman-teman ya yang nantinya punya niat untuk belajar ke Mesir, karena jangan sampai mungkin kekagetannya itu justru membuat down nantinya ketika sudah sampai di Mesir. Saya ingin berbagi bahwa di Mesir itu secara dalam lingkungannya itu hampir banyak hal yang tumpang tindih. Seperti misalnya banyak pengemis-pengemis jalanan itu satu jalur dengan orang-orang yang pakai jas, yang pakai jubah mewah dan lain-lain. Itu hal yang biasa. Dan nggak jarang juga misalnya mobil-mobil mewah itu justru berdampingan dengan keledai-keledai penjual buah atau apa. Itu hal yang biasa di sini. Sehingga itu yang membuat saya juga sebenarnya bertahan di Kairo gitu. Karena menurut saya kota Kairo ini kota yang berbeda dengan kota yang lainnya. Kairo kota besar tapi menyediakan ruang perenungan gitu, meningkatkan
nilai religiusitas kita gitu, dan punya banyak dimensi untuk dimasuki. Itu yang membuat saya itu bertahan di Kairo. Itu sih lebih kurangnya. Kairo memang berantakan, tapi meskipun berantakan dia megah gitu. Kota ini, Kairo ini optimis untuk maju tapi juga dramatis itu. Dan terakhir, Kairo ini tua tapi dia menggoda gitu. Sadis. Kamu emang pujangga banget, Bara. Ya. Oke, teman-teman, sekali lagi makasih buat waktunya. Bara juga terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bang Hakiki. Ya, kita doakan Bara. Ya, kita doakan Bara untuk cepat selesai studinya dan terus berjuang. Amin. Ya, dan buat teman-teman lagi dengerin, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.